Anak buahnya Bahlil Dahadalia kemarin rumahnya digeledah KPK. Yang mana satu itu? Banyak itu anak buahnya. Pengurus di Partai Golkar. Banyak pengurusnya, Bung. Wakil ketua umum. Bung, wakil ketua umum perasaan bukan cuma satu lah. Aku agak malu aku menyebut namanya ini. Agak merinding aku. Karena waktu di Pilgub Jakarta kemarin aku sempat kubela dia. Kang Emil. Naon deui ieu teh, Kang? Sok atuh jelaskan kepada kami. Aduh, lamun terbukti emang ngerakeun atuh Ari si teh kumaha tuh. Aduh, kalau terbukti ini mah memalukan, Saya sebagai orang Sunda perwakilan di Sumatera Utara kudu ngajawab naon atuh. Aduh, menjadi malu aku sama RT 16. Jadi malu aku jadinya sama RW 24. Memang belum terbukti. Tapi kalau rumah sudah digeledah KPK, itu artinya apa? Itu artinya KPK sudah cukup memiliki bukti. Alah, cepat di Kang Emil, aduh ya. Jadi kawan-kawan ya, rumah Kang Emil atau Ridwan Kamil ya diperiksa atau digeledah KPK kemarin terkait dengan dugaan korupsi Bank Jawa Barat atau lebih dikenal dengan BJB ya. Jadi ternyata ya temuan ini dari BPK Badan Pemeriksa Keuangan. Mereka memeriksa ternyata ada markup dana iklan sampai 200 miliar. Dan ditemukan penyelewengan sekitar 28 miliar. Aduh, kemarin Bang Jateng itu masalah dalam pemberian kredit. Iya, dalam gratifikasi gitu loh. Sekarang Bank Jawa Barat. Ku bilang sama kalian, ini bakalan ada lagi bank-bank yang lainnya yang akan diperiksa ya, termasuk Bank Sumut mudah-mudahan. Kalau bisa Pak secepatnya juga diperiksa itu. Karena Gubernur Sumatera Utara yang kemarin itu mana tahu nggak bersih, mana tahu. Jangan cuman Bang Jateng sama Bang Jabar, Bang Sumut juga Pak. Kalau bisa nanti bapak-bapak di KPK setelah dari Jawa Barat langsung loncat ke Sumatera Utara. Sentimen kali kobong sama gubernur sebelumnya. Bukan sentimen, apa mau disentimenkan sama gubernur yang kalah? Karena kemarin kan Edi Ramayadi. Tapi jujur aja lah aku bilang ya, kalau bicara tentang bank ya, aku kayaknya nggak mau lagi aku nyimpan uang di Bank Sumut ini, serius. Atau bank-bank daerah lainnya ya. Apalagi aku sekarang sedang mendapat kepercayaan ya dari teman-teman yang ada di channelnya Opung Parbelak, yang follow Opung Parbelak ya. Karena apa? Sekarang kan begini, aku mau cerita sedikit sama kalian nih. Teman-teman Opung Parbelak yang follow akun Opung Parbelak ya, mereka mendorong Opung Parbelak 2 hari yang lalu untuk ketemu Bapak Joko Widodo di Solo. Ya, untuk ketemu Bapak Joko Widodo di Solo. Aku bilang lah kemarin itu, jujur aja aku bilang, aku kepengen kali aku jumpa sama Bapak Joko Widodo, masalahnya aku nggak punya uang. Kan begitu, memang jujur aku nggak punya uang, aku nggak pencitraan, nggak punya uang aku ya kan. Datanglah mereka, ada yang berinisiatif ya. Mereka katakan, yuk kita patungan yuk untuk mengongkosi Opung ke kota Solo. Gitu. Aku akan tampilkan ya
teman-teman Opung Parbelak, saudara-saudara Opung Parbelak yang sudah bersumbangsi atau yang sudah berkontribusi untuk mengongkosi Opung Parbelak. Udah cukup, Pung? Belum. Belum ya. Jadi mereka memberikan amanah. Ini yang nonton semuanya ini sudah memberikan amanah kepada Opung Parbelak ya untuk pergi ke Solo ya. Ingat, ke Solo, bukan ke BJB. Nanti Opung Parbelak ya akan berangkat bersama Opung Parbelak akan ketemu dengan Mas Agri Fanani ya di sana, dan juga mungkin Opung Parbelak akan ketemu dengan teman-teman Opung Parbelak yang ada di Solo dan sekitarnya. Gitu ya. Jadi kemungkinan besar nanti Opung Parbelak di bulan 5 berangkatnya. Lama kali, Bung. Iya kan, sekarang begini, yang pertama ya Opung Parbelak itu bekerja. Jadi harus selesai dulu pekerjaan. Karena apa? Karena Opung Parbelak juga harus mengatur cuti. Kan begitu. Setelah itu yang kedua pertimbangan biaya. Kan belum cukup. Nggak mungkin lagi berangkat kalau nggak ada ongkosnya. Kan begitu. Belum lagi transportasi, belum akomodasi, belum lagi untuk raktir teman-teman yang ada di sana. Masa ditraktirin terus? Ya, kita sama-sama menikmati lah teman-teman Opung Parbelak, kan begitu. Belum lagi uang untuk oleh-oleh. Enggak bercanda ya. Jadi bagi teman-teman yang mau berkontribusi ya untuk keberangkatan Opung Parbelak ya, untuk berjumpa juga dengan beberapa konten kreator di sana, pejuang, bukan aku bilang katakan bukan konten kreator, lebih kepada pejuang-pejuang Bapak Joko Widodo ya, dan juga pendukung pemerintahan Bapak Prabowo ya. Jadi yang ingin berkontribusi boleh lewat super thanks, boleh lewat super stiker, boleh juga mau langsung via rekening ya. Jadi Opung sudah sertakan di bawah rekening Opung Parbelak ya, dan juga alamat email ya. Jadi kalau ingin nomor WA-nya Opung Parbelak, mungkin kalian bisa lihat di deskripsi ya, jangan ditongolin di situ. Lihat aja deskripsi paling atas, itu nomor WA Opung Parbelak. Kenapa nggak dibikin, Bung? Di situ aja ditampilkan di layar kepenuhan. Aduh ya. Jadi ingat ya, sekali lagi, Opung Parbelak tidak minta-minta. Cuman Opung Parbelak dalam rangka menjalankan amanah dari teman-teman. Itu dia. Jadi mudah-mudahan, doakan ya kita berjodoh dengan Bapak Jokowi. Nanti kita akan hubungi orang-orang yang kompeten ya untuk mengatur perjumpaan Opung Parbelak, Agri Fanani, dan juga Bapak Joko Widodo ya. Dan ingat ya, Mas Sudarsono, masih ingat anggota PDIP ya, pengurus DPC PDIP yang kemarin itu sempat dipecat sama si Hasto. Tadi pagi beliau telepon saya tapi nggak diangkat. Nelfon pula jam 3 lewat. Orang masih tidur. Ya kan begitu. Kalau Opung Parbelak kan jam sahurnya jam 4. Makanannya nggak perlu dimasak, makanan cepat saji. Ya, jadi kita juga akan ketemu sama Bapak Sudarsono, nanti kita akan bicara panjang lebar di Solo gitu. Ya, ini akan menjadi momen yang luar biasa ya. Jadi untuk teman-teman Opung Parbelak yang ada di Jawa Tengah, Solo sekitarnya, kalau bisa kita ketemu di situ. Oke? Itu dia. Mari kita kembali bahas Kang Emil. Ini ya, begini, aku bilang sama kalian, kalau dibongkar ini satu-satu kasus ini, Bang daerah ya, Bang Jabar, Bang Jatim, Bang Sumut, Bang Sumsel, Bang Riau ya, aku bilang sama kalian, sedikit banyaknya ada peran kepala daerah di situ. Karena apa? Kepala daerah itu sebagai pengendali.
Itu sebagai pengendali gitu loh ya. Kalaupun ada penyelewengan-penyelewengan nggak nyampe ke kepala daerah, berarti itu kepala daerahnya itu udah termasuk golongan malaikat. Jadi kau tuduh pun kepala daerah semuanya itu bermain. Nggak kutuduh semuanya bermain. Mudah-mudahan masih ada yang seperti malaikat. Kan nggak ku bilang semua. Oknum. Kalau di bangsa ini dibilang oknum kan juga biasa banyak oknumnya. Oknum tapi berjamaah. Aduh, ya. Kang Emil, iklannya apa sih? Kok nyampe 200 miliar? Aduh, jadi begini, sebetulnya kalau masalah bank-bank daerah ini, ya memang betul harus mengiklankan diri. Karena apa? Karena bisa dikatakan mereka itu bersaing dengan bank-bank nasional, kan begitu seperti BNI, BRI, Mandiri, Panin apa segala macam, ya. Tapi di sini kan masalahnya iklan itu kan diperlukan ya untuk menarik nasabah kan begitu ya. Jadi sekarang begini, maksimalkan saja pelayanan yang ada di bank kalian itu, nggak perlu iklan. Pasti banyak orang mau datang ke tempat kalian. Itu dia, ya berikan kredit kepada masyarakat sesuai dengan SOP, ya kan. Setelah itu berikan keistimewaan-keistimewaan kepada nasabah, berikan kemudahan-kemudahan di dalam pemberian kredit kepada nasabah. Seperti itu aja sebetulnya. Ini enggak. Kalian bank daerah itu jujur aja tempat kami pun gitu susah kali ngasih kredit. Makanya aku bilang. Aduh, ya lagian juga segala sesuatu yang bersangkut paut dengan pemerintahan, gaji PNS, gaji guru, segala macam itu kan masuknya kan ke bank daerah biasanya. Kan begitu. Mau ngiklan apa lagi Kang Emil? Aduh, ya mudah-mudahan memang belum ada rilis resmi dari KPK apakah memang Kang Emil ini terlibat atau tidak, ya kan? Kita hanya mendoakan ya supaya tidak ada keterlibatan yang signifikan kepada dari Kang Emil ini. Karena apa? Kalau sempat memang betul-betul terlibat, malu kita. Kayak mana kita? Aku juga mikir kayak mana lah aku menjawab anak-anak abah ini. Kayak mana juga aku menjawab RT 16. Tapi aku optimis, ya kan? Ya, optimis walaupun ada beberapa yang kena, ya, dari kita, ya, kelurahan 58. Ya kan? Tapi tidak sebanyak dari mereka. Lebih banyak bermasalah dari mereka kan begitu. Tapi ini gini, aku membaca begini. Memang betul-betul Bapak Prabowo memang betul-betul sedang memerangi korupsi. Dia nggak peduli. Ku bilang sama kalian, kawan lamanya saja dimakan. Yang mendukung dia tahun 2014 ya, Muhammad Rizal Khalid, itu anaknya baru diangkat. 2014 bukan tanggung-tanggung itu dukungannya Rizal Khalid itu sama Bapak Prabowo. Ternyata sekarang anaknya diangkat, ya kan? Begitu juga ya dengan yang lain gitu loh. Jadi Bapak Prabowo di sini jujur aja aku bilang ya, memberi keleluasan kepada KPK dan juga kepada kejaksaan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberantas korupsi tanpa ada intervensi. Itu dia, ya kan kita lihat sendiri, ya sekarang sudah terbukti dan sudah terkonfirmasi bahwasanya ingat tidak ada kata-kata yang condong mengkriminalisasi Hasto. Karena apa? Ini Kang Emil ini kalau sempat memang terbukti, artinya Bapak Prabowo tidak ada terindikasi tebang pilih di dalam penegakan korupsi. Karena apa? Karena itu tugas sudah didelegasikan sepenuhnya kepada KPK dan kejaksaan.
Itu, yang penting perintah dari Pak Prabowo, siapapun yang melakukan korupsi, kapanpun dilakukan korupsi itu, sikat. Kan begitu. Itu enaknya kalau presidennya ketua umum. Bebas. Itu enaknya kalau presiden bukan petugas partai. Kalau petugas partai itu terbebani. Ya, itu dia ya kita lihat bagaimana Bapak Prabowo melayani masyarakat walaupun pakai sepatu boot nggak pakai perahu karet. Walaupun hanya pakai sepatu boot nggak naik helikopter. Padahal jujur aja aku bilang uangnya Rano Karno sama uangnya Pramono Anung itu nggak seberapa uangnya Prabowo. Tapi ilmu padi makin berisi makin merunduk. Yang nggak berisi tegak gini. Kok nyampe ke situ kita? Ya, jadi di sini Bapak Prabowo betul-betul ya ingin membersihkan Indonesia dari yang namanya korupsi. Jadi tidak ada alasan para mahasiswa kemarin itu mengatakan bahwasanya Indonesia gelap. Nggak ada alasan Akbar Faisal Unsensor mengatakan bahwasanya Indonesia itu perlu diberi tagar Indonesia gelap. Nggak ada alasan Koni Rahakundini Bakri mengatakan Indonesia gelap. Rumah tangganya gelap. Ya, jadi udah terbiasa itu maling teriak maling, dinasti teriak dinasti. Gelap teriak gelap. Coba bayangkan, coba aku bilang sama kalian analoginya gini. Orang yang hidup dalam kegelapan makanya dia teriak gelap, gelap, gelap. Mati lampu contohnya di rumah. Mati lampu, gelap, gelap. Ada lampu, lilin, lilin, lilin. Padahal di rumah orang tetangga semuanya terang. Kenapa rumahnya gelap? Habis token. Begitu juga mereka yang teriak-teriak gelap adalah mereka yang tidak dapat bagian, ya kan? Nggak dapat bagian jabatan, nggak dapat bagian posisi, nggak kebagian proyek, yang hidupnya diburu KPK, diburu kejaksaan, itu yang gelap. Ya. Itu dia makanya aku bilang ya kan selama ini mungkin Indonesia gelap gitu, tapi sekarang sudah dibuat terang. Kenapa gelapnya kemarin teriaknya sekarang? Justru Indonesia ini semakin terang benderang. Lihat pengungkapan korupsi di mana-mana. Susah memang cerita atau ngomong sama orang yang otaknya gelap. Itu dia. Nah, sama seperti Opung Parbela sekarang ya kan, membahas Ridwan Kamil. Ya, padahal Ridwan Kamil itu orang yang dibela Opung Parbela dulu waktu di Jakarta. Ya, walaupun aku membelanya nggak total kemarin. Kurang total aku memang betul, jujur. Nggak tahu entah kenapa gitu kan, kok nggak bisa laku total gitu untuk mengapakan mendukung Ridwan Kamil ini. Lebih total lagi aku mendukung Gubernur Jawa Barat sekarang Kang Deddy Mulyadi. Coba bayangkan kalian ya, ini juga masa-masa terang, masa-masa cerah untuk teman-teman saya ya yang ada di daerah Jawa Barat. Coba bayangkan kalian ya, udah pernah nggak Gubernur Jawa Barat pernah masuk ke kali? Kita masuk itu ke Comberan. Udah pernah belum? Baru Kang Deddy Mulyadi ya, itu yang terjun ke Sungai Citarum itu, ke kali itu ya, ke Comberan. Itu sih bukan sungai. Kalau Bung Parbela gitu mah bilang itu Comberan. Segala kotoran ada di situ ya, limbah rumah tangga, limbah pabrik, kotoran hewan, kotoran manusia. Nggak kubayangkan itu pas lagi nyelam di situ Bapak Kang Deddy Mulyadi ya. Ada yang ngambang. Nggak peduli dia, ya kan? Nggak peduli dia. Masuk dia ditarik semua sampah yang bikin
apa namanya, bikin penyumbatan itu ya, bikin tersumbat ya kan. Nggak taunya yang lain-lain itu ngerasa nggak enak terjun juga ke bawah. Sok atuh, coba bayangkan, Gubernur Jawa Barat pernah nggak selama ini begitu? Mau dibilang pencitraan? Oh enggak, Kang Deddy Mulyadi aku yakin 100% tidak pencitraan. Ya, lihat aja gayanya, coba kemana-mana dia sederhana ya, pakai baju putih, kaos putih, celana putih ya. Ya, dia itu selalu berbaur sama masyarakat gitu ya. Ya, walaupun ada dua ya tokoh yang bisa dikatakan sambil menjabat di pemerintahan tapi main YouTube. Yang satu Kang Deddy Mulyadi, yang satu Ganjar. Langsung nampak bedanya ya. Ganjar Pranowo waktu jadi gubernur, ya kan, menjilang-jilang dia jadi jadi calon presiden. Dia itu banyak dia itu bikin konten-konten ya, bantu mbah-mbah, bantu orang di supir angkot, bantu orang jualan segala macam. Nah kemarin setelah pilpres kalah dia nggak pernah lagi bikin konten, nggak pernah bikin konten. Tapi Kang Deddy Mulyadi getol, dia bukan cuma masalah bagi-bagi sosial eksperimen gitu. Tapi ada masalah-masalah seperti di Cirebon kemarin kasus Pina, dia juga ikut ambil bagian. Sampai kalau nggak salah dia itu dipanggil ke persidangan kan, dia dipertanyakan apa kapasitasnya, ya dia katakan saya sebagai warga Jawa Barat merasa bertanggung jawab dengan kejadian ini, ya kan begitu, ya kan, merasa terpanggil ya atas kejadian ini. Makanya aku bilang bisa dikatakan Kang Deddy Mulyadi ini ya mudah-mudahan dia 2029, 2034 lah mencalonkan diri jadi presiden. Nah, loh, kenapa nggak 2029, Bung? Jatah Bapak Prabowo sekali lagi. Habis itu nanti Kang Deddy Mulyadi. Loh, Gibran kapan jatahnya, Bung? Habis Kang Deddy. Nanti kalau misalnya Gibran yang terpilih, Kang Deddy misalnya nggak terpilih, ya kalau bisa Kang Deddy jadi presiden, Mas Gibran jadi wakil. Oh, nggak bisa lagi ya? Atau Mas Gibran jadi presiden, Kang Deddy jadi wakil. Kenapa? Mustahil? Enggak lah, kok mustahil, ya kan? Sama-sama orang baik. Ingat ya, Indonesia ini sudah saatnya dipimpin oleh orang-orang baik. Yang kerjanya nyata, nggak pernah jualan nggak pernah jualan aset. Ya kan? Nyata kerjanya, ya kan? Jangan pintarnya cuma jualan. Indosat. Jual pulau. Setelah itu bagi-bagi surat keterangan lunas kepada bank-bank yang bermasalah. Udah itu mengkudeta lagi. Habis itu cari masalah lagi sama presiden. Semua presiden dimusuhi. Siapa itu, Bung? Nggak tahu. Ya, ini saatnya Indonesia dipimpin orang-orang baik. Itu dia ya. Jadi seperti ku bilang kemarin ya, ini setelah kasus Pertamina ya, ini akan menyasar kepada BUMN yang lainnya. Ternyata bukan cuma BUMN lainnya, termasuk Bank Mandiri, Bank BRI, dan juga Bank BNI. Mudah-mudahan bersih, mudah-mudahan. Tapi ternyata langsung menyasar kepada bank-bank daerah. Karena apa? Ada peranan kepala daerah di situ. Siap-siap ya Bang Sumut, Bang Jatim, Bang Sumsel, Bang Riau, Bang Sulut. Ini aku bilang sama kalian, kepala daerahnya ini, apalagi yang udah nggak menjawab, bagi jantungan dia. Udahlah nganggur diangkat KPK. Aduh, pokoknya jangan main-main sama Bapak Prabowo sekarang. Bapak Prabowo perintahkan KPK, kejaksaan ya, untuk gas semuanya yang pelaku korupsi, nggak bisa bergerak.
Makanya gue bilang nggak main-main itu, ya kan? Untuk penanganan masalah banjir nggak main-main, apalagi korupsi. Karena Bapak Prabowo sekarang ini, dia itu fokus, ya. Fokus bagaimana dia itu menjaga kekayaan bangsa Indonesia, ya, harta Indonesia, kekayaan alam, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kekayaan potensi-potensi manapun juga, ya, dan juga perusahaan-perusahaan, ya, itu perusahaan-perusahaan negara, BUMN, BUMN, itu dia usahakan dan dia pastikan tidak akan kecolongan lagi. Hah? Coba Bank BJB, ya, ditemukan penyelewengannya 28 miliar. Kan kecil kali itu. Memang markup-nya itu sekitar sampai 200 miliar, ya kan begitu. Ada ditemukan penyelewengan 28 miliar. Kalau dipikir-pikir coba, ya, dibandingkan dengan kasus triliunan. Ya, kasus hampir 1.000 triliun Pertamina, coba. 28 miliar kan kecil kali. Tapi nggak ada urusan kecil, sama kayak dosa. Dosa mana yang kecil, mana yang besar. Yang namanya dosa ya udah dosa, kan begitu. Kalau mati masuk neraka. Aduh, makanya aku bilang, ya. Jadi kalian itu juga, ya, hati-hati nih. Jangan terlalu percaya sama yang namanya apa sih? Institusi keuangan. Banyak orang pintar mengatakan begini, kalau kalian mau menyimpan uang di bank, jangan simpan tabungan kalian semua di bank, ya kan? Ya, mulailah cerdas, beli properti, setelah itu beli emas, setelah itu beli saham gitu loh. Jangan semuanya uang disimpan di bank. Apalagi bank daerah. Enggak bercanda. Kalau itu bercanda, ya. Maksudnya apa? Supaya kita bijak keuangan. Kau rupanya udah kaya, Bu, ngomong gitu. Enggak, aku sederhananya aku. Aku ngomong kayak gitu karena nggak ada uangku di bank. Makanya mau belajar, ya kan, walaupun terlambat. Daripada tidak sama sekali. Itu dia. Ya pokoknya Bapak Prabowo, ya, itu kalau dia katakan kita akan bersih-bersih. Bersihkan diri sebelum kalian dibersihkan orang. Ya. Bapak Jokowi begitu juga. Makanya aku bilang sama kalian, ya. Bapak Jokowi ini sudah mengantongi banyak kali nama-nama koruptor. Iya kan, nggak tahu juga nama Ridwan Kamil ada atau enggak. Ya, eksekutornya itu Bapak Prabowo. Backingannya siapa? Ya kita lah, rakyat Indonesia. Iya, jadi bagaimana bangsa kita ini bakalan maju kalau misalnya masih ada korupsi, kan begitu. Kayaknya Indonesia ini perlu juga lah diterapkan itu apa namanya, sistem hukum seperti di Korea Utara. Nggak ada istilah potong tangan. Kalau contohnya kita korupsi potong tangan masih mending, ya kan? Kalau sempat langsung dor. Harusnya kayak gitu, jujur aja gue bilang. Ketahuan katanya 28 miliar dor. Ketahuan menyuap KPU 800 juta dor. Jadi orang ngeri-ngeri sedap kalau melakukan tindak pidana korupsi. Jujur aja gue bilang. Sekarang ini kan santai. Tahu nggak kalian? Jujur aja gue bilang, ya. Pejabat-pejabat ini nggak takut hukuman mati. Yang mereka takut miskin. Satu-satunya yang paling mereka takut itu miskin. Mereka nggak takut Tuhan, nggak takut jaksa, nggak takut KPK, nggak takut hukuman mati. Yang mereka takut miskin. Aduh ya. Kita doakan saja, ya. KPK boleh bekerja dengan baik, KPK boleh bekerja dengan SOP, dan mereka bisa membuktikan bahwasanya KPK yang sekarang bukanlah yang dulu.
Itu dia ya, KPK yang sekarang bukan KPK yang dulu ya. Mudah-mudahan bukan karena kepentingan ini, kepentingan itu. Dan juga untuk Partai Golkar, walaupun nantinya eh, Ridwan Kamil terbukti dan diangkat, ya siap-siaplah cari wakil ketua umum yang baru. Aduh, kalau untuk itu nggak ada masalah. Jujur aja aku bilang, salah satu partai yang paling sportif itu adalah Golkar. Seberapa banyak pun kadernya itu masuk bui, ya, ditangkap, entah KPK, entah kejaksaan, nggak teriak-teriak kayak partai sebelah. Selalu teriak-teriak diskriminasi, kriminalisasi. Setelah itu politisasi, nggak ada kayak gitu ya. Jadi kita percayakan semuanya kepada penegak hukum, oke? Jadi itu dulu dari Opung Parpelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.